saya memutuskan resign akhirnya. Dan resign pun nggak dapat kompensasi gitu mas. Bener-bener awal mula jualan itu nggak langsung jualan gini, nggak punya ini semua dari teman-teman. Itu modal Mas Teguh dari titik terendahnya pas keluar dari housekeeping gitu ya? Iya bener-bener Rp0 gitu. ya, kondisi punya bayi ya kan, yang baru nikah juga kan waktu itu kan, nggak punya pekerjaan, penghasilan nggak ada gitu, terus ngontrak harus beli susu juga. Nah ini bumbunya di sini ada pembakaran, ada apa aja nih Mas? Ini mentega biasa ya, nggak, ini kecap, dan ini bumbu raciknya mas. Bumbu racik. Kalau yang ini apa nih? Asam manis? Apa pedes manis? Pedes manis. Ini pedes manis. Cuma lebih pedes ini. Oh pedes itu ya. Kandungan cabenya beda dia. Iya. Nih apa dulu nih mas pertama? Oke. Pertama seperti biasa mentega ya. Mentega. Biar agak tidak gosong dia, kita kasih mentega dulu. Biar gurih ya. Enak ya. Satu gurih, wangi juga dia kan. Ini mentega, setelah agak panas baru nanti kecap. Jangan terlalu gosong, baru masuk kecap. Kecap tuh ya? Kecap. Jadi kalau orang mau manis, udah kecap aja gitu Pak ya? Bisa kecapnya aja. Kalau mau manis tinggal bisa kecapnya aja. Ini dari awal sampai matang 3 menitan ya? 3 menit, kurang lebih bisa 3 menitan ya. 3 menitan. Tergantung customer juga, ada juga yang minta agak gosong, bisa kan 4 menit. Oh agak kering gitu ya? Oh, namanya customer beda-beda seleranya ya. Ya. Ada yang minta gosong, ada yang minta jangan gosong-gosong gitu. Bang, satu tusuk kan 1000 bang. Itu kira-kira ada untungnya bang, kira-kira bang? Kalau bicara masalah untung, saya udah bertahan 6 tahun mas. Oh, iya, mantap ya. Jadi... Kalau nggak ada untungnya, udah dari kemarin saya udah tutup ya. Iya, benar. Satu udah, ya itu aja. Jalan 6 tahun lebih malah kan ya. Apalagi tuh bang, habis kecap bang? Kecap sudah cukup, udah agak gosong-gosong sedikit, baru bumbu ini. Bumbu pedas manisnya ya. Pedas manis. Ya. Ambil sedikit bumbu. Sebenarnya ini juga udah matang ya? Sudah matang kan, baksonya memang sudah direbus. Sudah direbus ya? Sudah hampir 1 jam direbus. 1 jam ya, hampir 1 jam direbus. Sudah matang, benar-benar matang. Kalau bahan-bahan bikin bakso apa aja bang? Nah, kurang lebih bakso ini full ayam ya. Wih, full bahan bakunya cuma ayam, sagu sama sagu. Ayam, sagu aja. Nggak ada ya, ayam sagu. Terus kasih tetelan sedikit. Perbandingannya berapa tuh bang? Ayam sama sagu? Saat ini iya? Kita menggunakan ayam 6 kilo ayam. Iya. 2 kilo tetelan. Iya. Tetelan bisa pakai tetelan sapi atau tetelan ayam. Iya. Ayam lah ya. Iya. Saya 3 kilonya tepungnya gitu. Jadi 6 ayam, 2 tetelan, dan yang 3 kilonya tepungnya. Tepung sagu tuh ya? Sagu aren ya. Sagu aren. Jadi sagu aren bukan tepung kanji. Iya, sagu aren ya. Iya, kalau untuk kanji kan buat bikin cilok, papeda, cilor, cocoknya gitu. Berarti ntar bumbunya tinggal tanya ke penggilingan aja bang ya? Di penggilingan bisa, di sini pun bisa gitu. Oh. Iya. Emang bumbunya apa bang kalau boleh tahu bang? Baksonya sederhana, cuma kayak royco, bawang putih, sasa gitu. Kayak gitu-gitu aja cuma. Gitu-gitu aja ya. Ini dulu modal usaha bakso bakar berapa bang? Modal awal ya. Awal pertama jualan atau sekarang iya, ini? awal. Kalau awal saya yang itu tadi saya bilang, satu ini nggak beli semua. Nggak pakai modal kalau awal. Modal Rp0. Rp0 dulu karena memang dibantu ya. Dengan bantuan Allah gitu ya, si izin Allah gitu ya. Yang perantara teman-teman, saudara-saudara, istri kan gitu. Nah kalau sekarang nih produksi 14 kilo, 16 kilo habisin berapa duit tuh bang sehari? Modal hampir 600.000. 600.000 sehari? 600. Itu udah sama saus ya? Semua sama tusuk satenya. Cuma kayak plastik kita beda. Beli, paling kadang kan nggak setiap hari beli plastik. Iya. Iya. Berarti modal 600, omset bisa 1,1 ya sehari. Masya Allah, itu tolong hitung sendiri ya kawan-kawan ya. Tapi kan nggak langsung besar ya Mas Teguh ya. Jadi kalau kunci dagang menurut Mas Teguh apa nih? Yang pertama sih ya, kalau untuk kunci dagang itu yang pertama usahakan untuk buat teman-teman yang mau memulai usaha, pastikan sesuatu yang digunakan itu pakai sesuatu yang halal dulu, dari duit modalnya, dari bahan bakunya, semua itu. Nah, untuk menghabiskan dagangan yang kita jual bukan seberapa jauh berupa kita dorong, melainkan seberapa dekat hubungan kita kepada sang pemilik rezeki. Allah aja wajar. Kembali boleh. Itu aja, pegang itu aja. Apapun mau pekerja, pedagang, pengusaha, semuanya.
Tapi Mas, kalau misalnya nggak laku gitu gimana Mas solusinya Mas? Kalau nggak laku, Pedagang namanya kan. ah, Misal lakunya sedikit. ah, Saran Mas Teguh kayak gimana Mas? itu kembali yang tadi itu, kalau memang tidak laku, cek dulu hubungan kita ke orang tua kita seperti apa, ke tetangga kita, ke teman kita seperti apa gitu. Itu ngaruh semua Mas ya? Semua sangat pengaruh sekali. Itu yang Mas Teguh rasakan. Saya ngerasain, dan saya juga pernah nyoba jalanin gitu. Hari ini Mas Teguh mau berapa tusuk nih kira-kira? Kalau bikin itu setiap hari sama hari kemarin ya, 1.100 sampai 1.150 tusukan. Sedikitnya paling 1.000 tusuk ya 1000 tusuk tuh sehari ya? per hari ya. Itu kalau Ya rata-ratanya 1.000 tusuk ya. 1000 tusuk, adonannya berapa kilo tuh Mas? Untuk 1.000 tusuk bisa sampai 14 kiloan. 14 kilo ya? Kadang lebih. Kadang juga lebih ya? Tergantung cetak ukurannya juga. Kadang makanya, jadi nggak sama setiap hari. Tapi minimal 1000 aja ya? Minimal 1.000 lebih sedikit ya. Ya. Jadi Mas Teguh nih jualan di sini dari jam berapa nih Mas? Dari jam 9 pagi sampai setengah 12 istirahat, lanjut lagi sore pada asar dari jam 4 sampai setengah 6. Itu habis tuh ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari tahun kapan mulai berjualan Mas Teguh nih? Oh, sekitar udah 6 tahun yang lalu setelah keluar kerja jadi langsung jualan seperti ini. Emang dulu Oh, boleh. Motor apa ini aja Pak? Gitu. Iya. Mari Bapak. Makasih ya Pak. Emang Mas Teguh sebelum jualan bakso jualan apa tuh Mas? Saya kerja di daerah Jakarta. Kerja apa tuh? Kerja jadi housekeeping. Housekeeping tuh Hotelan ya. bersih-bersih Mas? Bersih-bersih di hotel gitu ya? Nah ini kok bisa nyasar jualan bakso bakar, yang ngajarin siapa nih Mas? Pertama karena kepengen usaha Mas mandiri, ternyata ada yang bantu juga teman, bantu untuk bikin baksonya, belajar dari mereka kan. Kebetulan mereka kan jualan bakso kuah. Iya. Akhirnya saya belajar diajari sama dia. Akhirnya saya berjalan sampai saat ini gitu. Alhamdulillah. Jadi housekeeping sampai bisa belajar bakso itu berapa lama Mas keluar kerjaan? Oh itu prosesnya banyak Mas, lama ya. Untuk bisa mencapai seperti ini, butuh waktu hampir 2 tahun prosesnya saya itu. 2 tahun prosesnya? Ya, aduh jatuh bangun. Enggak langsung seperti ini ramai seperti enggak. Enggak. Berarti dulu awal-awal produksi berapa tuh awal-awal jualan? 200 tusuk. 200 tusuk. Iya. Kalau kiloan berapa tuh masih Bang? Paling cuma 1 kilo, banding 1 kilo dulu. Ayam 1 kilo, tepungnya 1 kilo gitu. Oh, Terus tambah tetelannya setengah kilo, jadi itu 200 tusuk. Kadang lebih, kadang proses seperti yang tadi itu, kadang lebih, kadang kurang. Dan kondisi encer kentalnya adonan gitu ya. Jadi dulu awalnya 2 kilo, sekarang bisa nyampe 14 kilo Bang ya? 14 sampai 16 kilo ya. Jadi ini cara naiknya itu langsung cepet apa perlahan dulu Bang? Perlahan Mas. Perlahan. Ya. Nggak langsung rame gitu, banyak yang pesen, banyak yang order, nggak sempat diusir juga jualan, nggak boleh di pinggir jalan yang gitu. Oh gimana Om ceritanya kalau diusir gitu? Pernah di daerah sana jualan, nggak boleh jualan di sini gitu katanya kan. Ini bukan buat umum gitu. Tapi udah mulai rame di situ? Belum. Baru mau cari-cari tempat gitu kan, namanya pemula kan, baru nggak tahu medannya seperti apa di lokasi itu. Akhirnya diusir gitu sama penjaga wilayah situ katanya. Jadi alasannya itu bukan buat jualan aja gitu? Iya nggak boleh buat jualan, tapi banyak yang jualan di situ gitu. Iya. Karena pengen usaha mandiri gitu kan, pengen punya penghasilan lebih gitu kan. Pengen punya penghasilan lebih, terus pengen dekat sama keluarga juga, waktunya banyak, terus ibadah juga enak gitu loh. Maksudnya nggak ada batasan juga. Beda kalau di tempat kerja kan pasti ada batasan khususnya ya kan. Kalau buat ibadah? Oh iya nih, jam kerja nggak boleh nih, nggak boleh. Masih ada aturannya ya. Kita harus ngikutin aturan ya kan. Akhirnya ya saya memutuskan resign akhirnya. Dan resign pun nggak dapat kompensasi gitu Mas. Bener-bener awal mula jualan itu nggak langsung jualan gini, nggak punya ini semua dari teman-teman. Ada yang ngasih kompor, gerobak, payung. Usaha gitu. awal. Awal-awal memang keluar karena nih Mas Teguh, kira-kira ada kendala hambatan nggak kira-kira di awal? banyak sekali. Kalau kendala awal banyak sekali ya. Boleh tahu. Dari yang masalah bakso gampang basi, terus rasanya kok nggak cocok. Awal mula nggak seperti ini rasanya. Awal mula berarti testernya berapa kali Mas ya? Lama juga ya nyari resep ini ya? 3 bulan aku. Nyari resep yang ini? Hampir 3 bulan lebih malah. Ini kalau misal nih nggak habis ditaruh freezer atau kulkas, insya Allah besok masih bisa buat jualan. Untuk 2 hari masih bisa. Bisa tapi ya? Lebih dari 3-4 hari nggak bisa. Nggak bisa Karena aku ya? nggak pakai pengawet ya. Ini berarti bakso bakar tanpa pengawet. Iya.
emang pure daging tepung perasa, udah cukup gitu aja. Ya. Jadi Mas Teguh Kak, oh ada yang beli tuh. Mas Teguh, tadi kan yang dari belajar housekeeping ya, kan keluarnya tanpa dapat pesangon apa gitu kan ya. Ya. Berarti ini modal dibantu sama teman-teman. Teman keluarga ya, support. Support. Berarti itu modal Mas Teguh dari titik terendahnya pas keluar dari housekeeping gitu ya. Iya benar-benar. 0 rupiah gitu. Rupiah, kondisi punya bayi ya kan. Emang baru nikah juga kan waktu itu kan. Nggak punya pekerjaan, penghasilan nggak ada gitu loh. Terus ngontrak, harus beli susu juga. Udah ngontrak, punya bayi, disusu gitu ya. Nah ini dulu ceritanya bisa dibantu teman-teman gimana tuh Mas? Ya karena teman-teman tahu sama keluarga tahu mau usaha seperti ini, akhirnya disupport, ada yang kasih payung, nambahin buat bikin gerobak gitu, peralatan buat sampai kakak kasih modal untuk buat belanja bakso awalnya gitu. Tapi Bang misal nih ya, kita dagang, terus hubungan ya sebagai umat muslim kita jarang menjalankan sholat 5 waktu, tapi usahanya ramai. Itu apakah sukses sementara atau dikasih apa Bang kalau seperti itu Bang? Sukses ya, kalau dibilang sukses itu bukan sukses. Itu yang dinamakan dengan istibrod kalau dalam Islam. Apa tuh Bang istibrod tuh? Allah mudahkan rezekinya, hartanya, tapi dia tidak sholat, tapi nanti endingnya itu akan dibalik sama Allah Subhanahu Wa Taala, pasti itu. Entah dibalik dengan cara apa gitu ya? Dibikin usahanya nanti habis, keluarganya, rumah tangga semuanya pasti itu nanti balasannya seperti itu memang. Banyak yang seperti itu. Jadi dikasih kemudahan Allah tapi tidak menjalankan sholat 5 waktu. Malah dikasih terus. Iya. Nanti akan dipentokin, itu namanya istinja.